Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Rabu biasa pekan yang ke-24. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu serta terlindungi dari segala ancaman dan mara bahaya, dan tentunya berlimpah rezeki dan berkat dari Tuhan. Bagi saudara yang sedang sakit atau dalam kesulitan, semoga Tuhan memberikan jalan keluar dan juga jamahan untuk memperoleh kekuatan dan kesembuhan daripadanya. Saudara, satu pertanyaan penting untuk orang-orang yang bijaksana. Apa yang mereka cari? Atau apa yang paling dibutuhkan oleh orang-orang yang mengejar kebijaksanaan? Tentu yang dibutuhkan adalah hikmat dari Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 2 sampai 7. Saya membacakan di sini supaya juga menjadi satu gambaran bagaimana orang mencari hikmat, yang nanti dalam bacaan Injil kita akan mendengarkan bagaimana Yesus memberikan perumpamaan terhadap orang-orang yang tidak mempunyai hikmat atau tidak mau menerima hikmat dari Tuhan. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, untuk memperoleh hikmat perlu sikap takut akan Tuhan. Dan dalam Amsal pasal 8 ayat 22 dikatakan, Tuhan telah menciptakan aku hikmat sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Dan kita melihat bahwa hikmat ini adalah kemudian diterapkan di dalam Yesus sendiri, firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dalam Injil Lukas yang kita dengarkan pada hari ini, kepada kita diberikan perumpamaan bagi orang-orang yang tidak berhikmat atau secara spiritual memiliki kedangkalan dalam hal spiritual, yang tidak peka untuk melihat dan peduli terhadap pewartaan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis maupun oleh Yesus. Perumpamaan yang disampaikan kepada mereka yaitu perumpamaan mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Dan ini disampaikan untuk menegur orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang memiliki kedangkalan spiritual, gambaran seperti anak-anak di pasar. Dan Yesus katakan kepada mereka, karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti atau minum anggur, kamu berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, kamu berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Bagi yang menerima hikmat Allah, Andalah yang beruntung, yang memahami rencana dan kehendak Allah dalam kehidupan, lewat peristiwa-peristiwa iman, di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam
persekutuan umat Allah, di lingkup pekerjaan, di lingkungan dan masyarakat. Semua itu membutuhkan kepekaan spiritual, membutuhkan kedalaman hikmat, kedalaman pengetahuan untuk memperoleh hikmat itu. Mari kita belajar untuk menerima hikmat Allah dalam seluruh kehidupan kita, supaya kita mampu untuk memahami kehendak Allah dalam peristiwa-peristiwa iman, baik yang kecil maupun yang besar. Dalam peristiwa-peristiwa iman, baik dalam suasana sehat maupun sakit, dalam susah maupun senang, dalam untung maupun malang, apapun itu. Ketika kita memiliki hikmat, kita akan memiliki pemaknaan yang lain, memiliki kedalaman spiritual. Kita akan melihatnya dalam kacamata Allah sendiri. Berbahagialah Anda yang memiliki dan menerima dan memiliki hikmat Allah itu. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudaraku, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.